Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita kedatangan lagi pemateri ya dari Aprin jurusan Teknik Elektro, namanya Kak Haryo Santoso gitu ya. Silakan Kak, perkenalan dulu. Halo, kenalin, nama saya Haryo Santoso. Saya kuliah di IST Aprin Yogyakarta. Sekarang ambil jurusan Teknik Elektro. Untuk semesternya ya kayak? Ya boleh bebas saja, mau dibilang enggak. Kalau semesternya sih masih muda lah ya, seumuran lah kita, lah nggak jauh beda. Mungkin itu ya kayak. Oke, siap. Oke, jadi kakak ini mengenal Kak Haryo tuh, tapi manggilnya sih Adi ya, karena kan yang di video sebelumnya yang kakak bilang kembar ini adiknya, jadi yang video sebelumnya itu kan kakaknya gitu ya. Mereka sama-sama kampus tapi beda jurusan aja gitu ya. Jadi kita memang kenalan dalam satu wadah IKPM Jawa Barat gitu ya, mahasiswa Yogyakarta yang berasal dari Jawa Barat. Jadi kakak Haryo ini atau Kak Adi ini asalnya Karawang ya? Dari Karawang, siap gitu. Oke, terima kasih Kak Adi udah mampir dalam kelas online kita. Sama di video yang sebelumnya juga kita akan membahas tentang biaya hidup, biaya kuliah, tempat tinggal, terus cara masuk, kuliahnya apa aja, nanti bisa merencanakan apa ke depan kalau ngambil jurusan itu, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Kak Adi, yang pertama kita akan membahas tentang biaya, karena bagaimanapun biaya itu yang paling penting dalam perkuliahan gitu ya, Kak Adi. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan jika ingin mengambil jurusan Teknik Elektro di Aprin ini? Oh, kalau di Aprin, kalau misalnya untuk masalah biaya di Aprin sendiri, untuk biayanya sih relatif murah ya kan. Jadi kalau misalnya biaya itu kan tergantung kampusnya kan ya. Dan kebetulan untuk di kampus SD Aprin itu kita modelnya nggak kayak apa sih bahasanya itu, jadi per bahasanya itu per SKS. Ya. SKS itu harganya kalau misalnya pas tahun saya itu 125, tapi untuk yang tahun sekarang baru masuk itu saya kurang paham ya, mungkin sekitar 190 sampai 200-an lah. 200-an, oke, siap. Ya ketahuan dong saya umurnya. Oke, Terus untuk biaya kalau misalnya per semester otomatis dikalikan aja 125 dikalikan 24 SKS berapa lah itu? Sekitar 2.500.000-an lah itu untuk per semester. Nah, untuk biaya kosannya sendiri relatif juga, tergantung juga di wilayahnya di mana, terus tempatnya di mana, dapat kampus atau enggak. Kalau misalnya emang jauh dari kampus biasanya itu lebih murah kan, ya kan, mungkin akang juga tahu sendiri lah untuk biayanya. Kalau saya pribadi sih alhamdulillah karena kita berada di asrama Kujang ini ya, di asrama Jawa Barat. Jadi untuk masalah biaya kos-kosan atau tempat tinggal itu kita nggak ada diambil spesial pun, yang paling cuma per bulan 20.000 gitu. Terus apa lagi kan? Biaya hidup. Biaya hidup sih relatif kakaknya. Jadi kadang saya tergantung dikirimnya aja gitu tuh. Kadang 700 juga cukup, kadang tuh masih sisa 200, kadang juga 1 juta juga pernah. Jadi ya semua orang tua saya kirim ya saya terima gitu karena. Jadi ya kalau misalnya emang adik-adik yang ngambil misalnya adik-adik dikirim 500.000 pun itu cukup buat sekitar 1 bulan. Tapi dengan catatan itu untuk makanan yang harganya nggak setara dengan, maksudnya nggak setara dengan yang di rumah makan lah, kayak misalnya harga 10, misalnya harga makanannya itu 10.000, itu paling kita bisa cari makanan harga 10.000 itu di dekat-dekat kampus ataupun di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Itu emang membantu sih buat anak-anak kuliah. Oke, siap. Oke, jadi kita udah ngebahas masalah biaya itu 3 ya, biaya kuliah, biaya tempat tinggal, sama biaya hidup gitu ya. Kita bedah satu-satu. Pertama tadi biaya kuliah itu semester awal itu sekitar 2.500.000 untuk SKS. Jadi adik-adik yang namanya SKS itu kalau dalam sekolah itu kayak mata pelajaran. Nah, jadi mata pelajaran itu biasanya 2 SKS gitu, biasanya paling sedikit 2 SKS gitu. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya kalian pengen agak cepat gitu ya,
kuliahnya ya maksimal sih 24 SKS, karena maksimal dalam satu semester itu 24 SKS. Jadi kalau misalnya kalian merasa aduh agak mahal nih 2,5 juta ya tinggal kurangi aja. Tinggal kurangi aja SKS-nya, tinggal kurangi, tapi ya dengan konsekuensi kalian nanti ya agak mundur sedikit gitulah. Nah itu terus biaya pangkal ada nggak, biaya pangkal biaya lainnya gitu selain SKS? Ada. Jadi biaya pangkal itu bahasanya uang SPP apa sih namanya, tiap tahun pertama lah, tiap semester genap itu ada uangnya sekitar 2 juta. 2 juta. Oke. Jadi nanti masuk semester pertama itu 2 juta, terus setelah itu sebelum UTS bayar setengah dulu yang dari uang SPP itu sekitar 1.250.000, terus nanti pas mau UAS dibayar lagi setengahnya gitu. Kalau misalnya sistem di kami seperti itu. Oke, itu ya. Jadi tadi 2,5 juta ditambah lagi 2 juta, jadi 4,5 juta. Terus ada lagi? Udah sih kayaknya. Sama ini paling biaya untuk praktikum itu juga bayar, tapi nggak sampai ratusan ribu, paling cuma puluhan. Ada yang 10.000, ada yang sampai 40 juga ada yang 60.000 juga ada, relatif sih, tergantung praktikum apa yang mau diambil gitu. Oke, berarti biaya awal masuk ke kampus itu sekitar 5 jutaan berarti ya? Ya cukup lah. 5 jutaan untuk biaya masuknya gitu ya. Oke itu. Nah siap, gak ada tambahan lagi biaya? Kalau tambahan nggak ada sih. Nggak ada. Oke, 5 juta ya. Berarti bisa dikatakan kalau sampai akhir perkuliahan itu bisa sekitar 5 kali 8 40 jutaan. Ya, berarti sekitar 40 jutaan ya adik-adik kalau misalnya adik-adik pengen ngambil jurusan teknik elektro di Akprin ini gitu ya. Oke, terus kita bedah lagi selanjutnya ke biaya tempat tinggal. Tadi kan memang gratis ya di asrama Jawa Barat namanya gitu. Nah, tapi sebelum di asrama jadi sebelum di asrama itu saya pernah pertama kali itu kan saya nggak tahu ya, saudara saya nggak punya saudara di Jogja. Mungkin udah diceritakan ya sama kembaran saya waktu itu. belum ya. Karena saya kebetulan emang awalnya tuh nggak kenal saudara saya siapa, tapi lama-kelamaan saya tahu ada bahwasannya ada saudara saya di Jogja gitu kan ya. Jadi awal-awal tuh saya bingung datang ke Yogyakarta berdua tanpa mengenal siapapun gitu ibaratnya. Ya. Akhirnya saya cari-cari kos-kosan. Pertama kali itu saya dapet yang harga 500.000 per bulan. 500.000 per bulan itu hampir sekitar 3 bulan lah. Setelah 3 bulan dari situ saya pindah karena ada teman saya yang ngajak untuk kontrak bareng. Akhirnya kita kontrak bareng, saya ajak juga kembaran saya di situ, di satu kontrakan dijadikan sebagai home base lah bahasanya ya. Home base anak-anak elektro gitu. Untuk biayanya sendiri per tahun sih kalau untuk kontrakan itu jadi 20 juta. Kamarnya itu ada 5. Tinggal dibagi aja, dibagi 5. Dibagi 5 orang. Dibagi 5 orang dan satu kamar itu bisa berdua. Gitu. Jadinya per kamar itu sekitar dapat 4 juta. 4 juta. Dan alhamdulillah rumahnya sih bagus lah gitulah. Ya hitung-hitung sih murah lah, lebih murah itu. Berarti kalau dibagi 2 satu kamar berarti 1 juta dong? 2,5. Oh, 2,5. 2 juta. 2 juta. 2 juta per tahun. 2 juta per tahun. Tapi kalau misalnya berdua satu kamarnya 1 juta 1 juta? Enggak, tetap 2 juta. Tetap 2 juta. Jadi mau diisi 2, mau diisi 1? 4 juta. 4 juta. Jadi kan harganya 20 juta. Dibagi 5 kamar. Berarti kan 4 juta. Nah, satu kamar itu bisa dipakai buat berdua, otomatis satu kepala bisa bayar 2 juta. Oke, siap. Itu ya. Jadi adik-adik kalau misalnya mau kontrak 2 juta per tahun, kalau mau ngekos sekitar 500.000 per bulan gitu ya. Ya itu adik-adik tinggal memilih aja mau yang mana gitu ya. Kalau mau yang gratis ya adik-adik harus aktif dulu di Komda masing-masing. Komda itu namanya komisaris daerah. Jadi adik-adik kalau misalnya dari manapun dari se-Indonesia, kalian itu asal daerahnya mana, cari deh. Biasanya ada asrama kabupaten atau kota atau provinsinya. Nah, nanti bisa ngontak mereka ya, syukur-syukur kalau misalnya bisa langsung masuk. Tapi biasanya sih ya harus aktif dulu baru bisa masuk gitu ya. Iya, syaratnya gitu, harus aktif dulu, kelihatan aktif dulu gitu. Nah, itu. Nah, terus kita lanjut membedah tentang biaya hidup. Nah, tadi Kak Adi ini bilang kalau misalnya bisa mulai dari 500.000 per bulan kan. Adik-adik yang ada di kota metropolitan mungkin bertanya-tanya, kok bisa 500.000 per bulan bisa hidup gitu ya? Kita aja di sini wah gimana gitu. Nah, karena memang di Jogja sendiri itu berkaitan dengan yang UMR. UMR-nya aja di Jogja itu
cuma 1,8 juta, nggak sampai 2 juta loh. Makanya wajar kalau misalnya biayanya sangat murah di sini gitu ya. Nah, dan menunya kayak gimana aja, itu menunya sama kayak di tempat kalian, cuma mungkin misalnya di tempat kalian nasi ayam gitu kan, ST itu bisa belasan ribu, tapi kalau di Jogja nasi ayam ST itu cuma 7.500 bisa loh dapat. Betul. Makanya itu kenapa murah, sama kualitasnya sama, apanya sama, cuma yang membedakan ya dari UMR itu juga. UMR Jogja karena 1,8 ya. Kalau kalian tahu apalagi Karawang kan paling mahal tuh UMR-nya se-Indonesia. Bisa dilihat lah dari UMR-nya gitu ya. Bisa cek sendiri lah. Bisa cek sendiri ya gitu. Oke, untuk masalah biaya ada tambahan lagi tadi? Untuk masalah biaya cukup lah ya. Mungkin teman-teman juga kalau emang pengen penasaran, pengen ngerasain, makanya datang aja ke Jogja, kalian rasain sendiri lah. Kita bukan mengada-ngada ya, tapi sejujur-jujurnya seadanya kita kasih tahu emang segitu adanya gitu. Nah betul, siap itu ya. Oke, tadi lanjut kita ngebahas tentang cara masuk. Cara masuk, kalau untuk cara masuk sendiri di SD Aprin ya. Kalau di SD Aprin itu nggak kayak di kampus negeri sih ya. Kalau kampus negeri itu kan ada SBM sama SNMPTN, itu udah hal yang wajar. Kadang juga ada UN di tiap universitasnya ya. Terus kalau misalnya di kampus saya sendiri itu ada 3 gelombang bahasanya. Ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, nanti untuk masalah gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga itu spare waktunya kalau nggak salah tuh 2 bulan 3 bulan deh. Nah, 2 bulan sampai 3 bulan saya juga kurang paham. Soalnya saya waktu pas masuk ke IST Akron itu gelombang ketiga, gelombang terakhir. Iya, jadi untuk masalah penerimaan mahasiswa barunya seperti apa sistemnya, saya juga kurang mendalami. Yang jelas yang saya tahu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan ada juga bidik misi. Nah, itu juga sama kayak di kampus-kampus lainnya, itu nanti bisa dapat beasiswa full dari kampus dengan syarat harus lulus tes. Sama lah itulah kayak di kampus-kampus lain juga. Terus untuk gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga ini biasanya harganya itu berbeda. Jadi harga yang masuk gelombang pertama kadang spare-nya itu sekitar 25.000 sampai 50.000 kalau nggak salah tiap jurusannya. Tapi untuk jurusan saya sendiri sih itu ada 25.000 lah spare harga dari gelombang 1, kedua, ketiga. Nah terus nanti kalau misalnya kalian daftar di gelombang pertama, setahu saya kalau misalnya kalian keterima di SBMPTN atau SNMPTN nantinya, terus kalian udah bayar di gelombang pertama untuk masuk ke kampus SD Aprin, insya Allah nanti uangnya itu akan dikembalikan kembali sekitar mungkin 75 atau sampai 80%. Saya kurang mengikuti juga sih yang sekarang itu. Tapi yang saya tahu ada uang yang akan dikembalikan gitu. Jadi kalau misalnya kita keterima udah bayar, ketiga jadi ambil bisa lagi. Bisa diambil lagi. Gitu ya. Oke, siap. Nah, dan memang juga kalau biasanya kalau semakin akhir itu semakin mahal ya? Iya, semakin mahal. Dan saingannya pun semakin, maksudnya dalam segi saingan ke jurusan ya. Jadi kayak misalnya di jurusan geologi, karena yang favorit itu kan di tempat saya itu jurusan geologi sama jurusan industri sama jurusan mesin. Biasanya di gelombang ketiga itu spare-nya dia itu udah penuh atau memenuhi syaratnya mereka lah gitu. Nah, kalau emang pengen memaksakan masuk ke jurusan-jurusan favorit itu biasanya ada uang tambahan lagi sekitar 2 juta sampai 3 juta kalau nggak salah. Siap. Makanya kalau emang pengen masuk ke jurusan favorit, bayar dulu aja di gelombang pertama, nanti insya Allah bakal ada uang kembali lah. Kalau misalnya emang keterima di SBMPTN. Ya namanya kita untung-untungan ya, SBMPTN, SNMPTN gitu juga nggak bisa menjanjikan, otomatis adik-adik juga harus punya backupan atau rencana kedua lah. Rencana kedua, benar sih. Jadi emang kalian daftar dulu aja kemana gitu ya. Jadi biar nanti ya memang semua siswi itu kan pasti memilih negeri dulu baru swasta gitu ya. Tapi ya tetap aja swasta juga bukan berarti menjadi kalian bakalan gimana gitu. Enggak, sama aja sih sebenarnya swasta atau negeri aja karena memang tidak kualitas seseorang itu tidak diukur dari kampusnya mana gitu. Kualitas seseorang itu ya memang dari proses belajarnya itu gitu. Itu aja Kak, ada tambahan lagi? Cukup ya. Jadi buat adik-adik kesimpulannya kalau pengen masuk
Aprin jurusan teknik elektro, kalian masuknya usahakan gelombang pertama biar lebih murah gitu ya. Sekalipun kalian gak jadi diambil, nanti uangnya ada dikembaliin gitu, sekitar 70-80% Iya ya. kalau nggak salah ya. Ya lebih dari 50% loh, udah berarti gede tuh ya dibalikinnya gitu. Oke, Kak Adi kenapa memilih jurusan teknik elektro? Oh, ini ceritanya sedikit melenceng dari harapan saya ya sebetulnya. Jadi awalnya itu saya dari SNMPTN, SBMPTN sampai ke UM, yang saya ikuti itu saya pilih jurusan teknik industri sebetulnya. Tapi dikarenakan waktu pas di ST Aprin itu udah penuh kuotanya, jadi waktu pas angkatan saya tuh favoritnya itu teknik geologi, industri sama mesin kebetulan. Nah pas saya daftar di gelombang ketiga karena saya nggak persiapan, jadi saya ya gitu jangan dicontoh lah, jangan diikutin. Jadi jangan terlalu berambisi juga, jangan terlalu bahasanya yakin bahwa saya bakal dapat negeri. Boleh seperti itu asal bisa bertanggung jawab gitu. Tapi kalau misalnya emang teman-teman semua nggak kurang yakin, kurang pede masuk negeri, ini mah bukan bahasanya bukan menakut-nakuti ya, tapi emang terjadi di lapangan seperti itu ya. Banyak juga nantinya itu yang bakal down. Ini mah biar teman-teman semua nggak down, biar teman-teman semua juga bisa mempersiapkan. Jangan seperti saya gitu, yang tadinya ngambil teknik industri udah pede, ternyata gagal gitu kan. Nah, di saat gagal ini saya datang ke kampus IST Aprin gelombang ketiga waktu itu tuh ceritanya kan. Saya datang daftar, saya tanya jurusan teknik industri di sini berapa harganya. Nah, ternyata waktu itu kuotanya udah penuh, jadi syaratnya mau masuk ke industri di saat kuota udah penuh kita harus bayar sekitar 20-30 lagi yang kayak tadi 20-30 tadi berapa? 2 sampai 3 juta. 2 juta sampai 3 juta. Tuh, karena memang sudah penuh. Nah, saya mikirnya ke depannya kalau misalnya ini sampai harus bayar 2 sampai 3 juta lagi kan otomatis itu berkelipatan, jadinya kayak bahasanya semester ini bayar 2 juta, semester depannya juga 2 juta. Oh, jadi bukan sekali bayar ya? Sekali bayar, jadi tiap tahun itu bayar gitu. Makanya udahlah, saya pikir saya ambil teknik elektro aja. Dan kenapa saya bisa memutuskan untuk memilih teknik elektro ketimbang saya harus memperjuangkan teknik industri, saya melihat bahwa teknik elektro ini di industri lebih bahasanya bukan lebih menjanjikan, sama-sama menjanjikan gitu ya. Cuman berdampingan lah. Iya, berdampingan lah, sama-sama menjanjikan semua lah tekniknya. Akhirnya saya dapat teknik elektro itu berdasarkan saya cerita ke guru saya. Jadi pas saya mau daftar penuh, terus saya telepon guru saya, ini gimana, akhirnya saya dikasih arahan udah nggak apa-apa teknik elektro aja, karena teknik elektro pun lapangan pekerjaannya memang sangat luas seperti itu. Ya udah akhirnya saya ambil teknik elektro dan alhamdulillah bertahan sampai saat ini sampai mau lulus lah insyaallah. Iya, oke. Itu ya, jadi alasan Kak Adi ngambil jurusan teknik elektro ini gitu ya. Nah, terus belajar apa aja sih di teknik elektro IST Aprin itu? Nah, jadi di teknik elektro IST Aprin itu ada 2 penjurusan. Yang pertama itu ketenagaan, di mana ketenagaan ini harus biasa disebut atau dibilang harus kuat. Nah, belajarnya itu mengenai trafo, motor-motor listrik, motor AC. Motor AC itu bahasanya apa ya, kayak pembangkit PLN lah, kalau teman-teman tahu mah pembangkit PLN. Nah, nanti kalian belajarnya di situ. Dan di pabrik-pabrik pun dipakai untuk masalah teknisi elektro ini di bagian motor-motor dan bagian generator seperti lampu-lampu gedung yang macam-macam lah. Nah, itu satu titik itu biasanya kalau misalnya kita udah punya sertifikasi yang seperti itu biasanya harganya 50.000 satu titik lampu ya. Sedangkan di gedung itu banyak. Nah, yang kedua itu ada ke elektronika. Nah, elektronika ini yang saya ambil, kebetulan yang saya ambil di dalamnya itu kita bahas ada elektronika daya, terus ada panel-panel segala macam lah. Terus juga microcontroller, ada juga robot, IoT, banyak lah pokoknya elektronika itu, sampai mekatronika pun kita harus paham seperti itu. Tapi yang saya senangi dari elektronika itu di situ ada antena, kita bisa belajar antena, itu favorit saya. Kenapa? Karena di antena ini kita belajar mengenai gelombang sinus, gelombang diskrit, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa macam antena yang bisa dilombakan, seperti contohnya antena omnidirectional, antena
directional sama antena setengah amdal kalau nggak salah. Setengah, iya kalau nggak salah itu bisa dilombakan. Dan lombanya ini saya pernah ikut juga lomba di daerah Borobudur di Magelang. Dan untuk lombanya sendiri udah staraf internasional. Jadi kebetulan banyak juga bule-bule yang datang, dan alhamdulillah sertifikat itu bisa saya pakai. Ya walaupun saya waktu itu hampir juara sebenarnya. Udah masuk podium juara 3 itu kan, antena saya udah masuk juara 3, nggak tahu ya di akhir-akhir ada nilai pemancarnya yang lebih tinggi. Akhirnya dia yang mengisi plot juara 3 dan akhirnya saya hanya dapat sertifikat. Oh gitu. Oke. Tapi jangan pernah menyerah sih, karena emang di antena ini menjanjikan lah orang-orang antena ini. Nah, kalau misalnya di elektronika tuh kalian juga bisa kerja di stasiun TV gitu. Nanti kalian bisa di bagian pemancar. Nah, untuk masalah gaji, ini kita bicara masalah gaji nggak? Boleh, bebas aja. Bebas ya. Karena saya juga biasa kuliah lapangan antena di daerah, Ngelanggeran sana, Gunung Ngelanggeran, ke atasnya lagi Suroloyo, puncak Suroloyo. Itu ada pemancar MNC TV. Biasa saya praktek lapangan di situ tiap bulan sekali. Ada maintenance-nya, temannya dosen saya. Gajinya di Jogja itu kan 1,5, tapi dia dapat gaji sekitar 15-16 juta. Wah, 2 kali lipat ya? Iya, lebih. 10 kali lipat, maksudnya 10 kali lipat, salah. Sekitar 15-16 lah. Itu MNC, bagian MNC dia maintenance antena sutet lah, yang gede itu loh. Dia kerjanya itu cuma pas lagi ada trouble lah, seminggu sekali. Terus juga pengecekan juga seminggu itu nggak sampai tiap hari, jadi kayak seminggu tuh paling 4-5 kali aja. Jadi lebih banyak istirahat di rumah, dan 4-5 kali itu nggak yang full time gitu ya. Jadi kayak cuman ngecek, kayak ngopi bentar di warung, habis ngecek tukang ngopi bentar di warung, terus turun lagi kayak gitu. Kayak penting gak penting sih sebenarnya. Iya, kan tapi gitu. penting. Iya. Kayak kalau nggak dicek takut ada kendala. Kalau nggak dicek pas dicek juga ternyata nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi ya inilah. Iya. Di kerjaan kayak gini gitu ya. Oke, itu ya alasan Kak Adi kenapa alasan Kak Adi ya. Iya. Belajarnya apa aja di Upgrade gitu ya. Jadi banyak kalian juga bisa merencanakan ke depan itu, apalagi sih kalau misalnya kita ngambil jurusan teknik elektro di Upgrade itu bisa merencanakan apa lagi selain itu? Macam-macam, kita juga bisa usaha. Jadi pengusaha itu pengusaha alat-alat, makanya komponen-komponen elektronika itu kan kompleks banyak. Kita juga bisa usaha di situ, dan untungnya itu bisa berkali-kali lipat. Kita bicara untung malah ya. Iya, apa? Teman saya juga udah ada yang buka dia, kalau bisa dicek sih Ichibot namanya. Dia udah sampai ke Jawa Barat lah. Namanya itu udah terkenal di daerah saya pun di industri. Dia biasa melatih pekerja-pekerjanya untuk sistem kontrol dan sistem kendalinya. Dia usaha sendiri, jadi dia kerja lah, nggak kerja sama orang lain. Dia ngebangun usahanya 3 orang. Terus mamanya ini udah terkenal banget. Dia biasa main di Line Followers sama di Robot Soccer. Dan di industri sendiri dia biasa memperjualbelikan alat-alat elektronik, bahasanya microcontroller Arduino. Terus sama dia dibuat pelatihan. Dia dipanggil ke Kerawang. Saya pernah tuh dapat cerita dari dia. Dia dipanggil ke Kerawang untuk melatih pekerja-pekerja di salah satu pabrik ternama lah. Apa itu? Pabrik apa gitu, pokoknya ternama lah di Karawang. Saya tuh nggak terlalu mengikuti ya, belum terlalu mengikuti masalah industri, tapi yang jelas katanya sih pabrik itu emang ternama di Karawang gitu. Setelah jadi pengusaha, kalian juga nggak stop dari situ, kalian juga bisa jadi macam-macam lah, pokoknya bisa jadi anggota dewan. Bisa jadi apa ya bahasanya ya, nggak cuma terpaku di jurusan lah, kalian bisa jadi di bagian office juga bisa, di bank juga bisa, di bank juga bisa, terus di office bisa, di team leader seperti bahasanya perusahaan-perusahaan itu kan biasanya suka ada team leader ya. Nah itu tuh biasanya teman-teman dari teknik elektro juga nggak menutup kemungkinan untuk masuk ke sana. Terus kalian juga bisa kerja di BUMN apalagi karena terbukalah lapangan kalian kalau misalnya emang masuk jurusan teknik ya, kalau ke BUMN itu. Tapi ya gitu, karena emang saingannya juga
lumayan kalau di teknik itu kan, karena berbagai macam kampus ya, bahasanya untung-untungan juga sih ya kalau kerja tuh ya. Iya. Cuman ya untuk masalah visinya gitu ya, untuk masalah kedepannya, masalah pekerjaan itu kalian bisa ke BUMN, kalian bisa ke dinas, kalian bisa ke industri, kalian bisa berwirausaha, pokoknya banyak sih yang bisa digali potensinya dari sana. Benar ya, memang sebenarnya kalau masalah merencanakan ke depan itu yang penting kalian belajar dulu yang baik selama menjadi mahasiswa gitu ya. Nah, dan rencana ke depan tuh memang kalian bukan jangan terpaku sih, tapi kan memang dalam dunia milenial gini kan, angkatan Z ini gitu kan, Gen Z itu jurusannya apa, kerjanya apa, kadang kayak gitu juga ya. Banyak. Iya, banyak kayak gitu. Nggak perlu jauh-jauh lah. Adik-adik ini di SMA pasti ada yang guru dulunya belajar apa waktu kuliahnya, tapi ngajarnya apa. Ada juga tuh. Jadi pokoknya yang penting kalian belajar dulu yang baik ya, masalah rencana ke depan nanti kalian bisa merencanakan sendiri gitu kan. Nah, insya Allah lah berkah lah ya kalau misalnya kalian belajarnya yang baik-baik juga gitu ya, melalui proses yang baik, insya Allah hasilnya juga bakalan berkah gitu. Oke, jadi kita review bentar. Kita udah ngebahas tentang biaya kuliah, tempat tinggal, biaya hidup, cara masuk, kuliahnya apa aja, rencana ke depannya apa. Nah, ini kita ngebahas tentang beasiswa nih Kak Adi. Beasiswa ya. Iya, gimana tuh ya? Beasiswa, hampir ketinggalan. Iya, hampir ketinggalan. Masalah beasiswa di kampus saya. Di kampus saya itu sebetulnya beasiswa itu ada 4 ya, kalau nggak salah ada 4 dari Perindo, terus dari Elektrindo kalau nggak salah, terus dari PPA, sama dari bidik misi itu. Waktu pas sebelum saya masuk, saya pernah dengar kabar dari jurusan teknik geologi itu pernah ada beasiswa dari Pertamina. Itu, tapi pas saya masuk saya kurang paham juga, jadinya karena saya teknik elektro ya, saya nggak mendalami itu. Saya pernah dapat beasiswa juga, tapi kebetulan diterimanya itu waktu pas itu di beasiswa PPA, potensi pengembangan akademik itu. Per semester itu sekitar 5 juta gitu. Oh, kamu dapat 5 juta per semester? Iya. Di awal semester tuh? Enggak, dicicil. Oh, dicicil. 2,5 dulu, pas masuk, terus 2,5 lagi pas mau UAS atau kalau nggak salah. Iya. Gitu. Tuh. Cara dapatnya gimana tuh? Cara dapat itu cuma 1 kali doang sih. Oh, 1 kali doang. Jadi kalau mau ngajuin lagi ya harus kalau mau dapat lagi harus ngajuin lagi. Nah, cara ngajuinnya ya biasa kita kumpulin berkas-berkas, syarat-syarat segala macam lah, banyak syaratnya. Itu nanti bisa kalian cari di biro akademiknya aja. Siap. Oke, itu ya. Oke, adik-adik, sekarang mah sesi bebas, silakan Kak Adi mau menyampaikan apa ke adik-adik, bebas silakan. Menyampaikan apa? Apa aja bebas. Oh, ya gini deh, buat teman-teman semua, ini dibilang penyemangat, dibilang kita apa adanya ya memang apa adanya gitu ya. Jadi yang jelas teman-teman semua ini kalau emang pengen melanjutkan ke perkuliahan, jangan sampai teman-teman semua ini berambisi untuk mendapatkan segala keinginannya. Belum tentu keinginan adik-adik ini yang terbaik di mata Tuhan ya. Nah, betul. Yang terbaik di mata Tuhan. Jadi kalau bisa jangan terlalu berambisi, jangan terlalu bersikeras, bersikukuh sehingga melupakan sehingga di nantinya jikalau memang tidak diterima di universitas negeri, adik-adik tidak down atau mentalnya tidak turun seperti itu. Nah, semoga saya juga mendoakan kepada adik-adik untuk bisa melanjutkan pendidikannya di universitas-universitas yang diinginkan. Amin. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Ya, siap. Oke, jadi motivasi dari Kak Adi itu kayak gitu. Jadi jangan namanya rencana, manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan, dan kalian harus yakin kalau rencana Allah itu memang rencana yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya kalian merencanakan pengen ke kampus ini, jurusan ini, gak keterima, gak dapet ya, coba aja ke jurusan lain, kampus lain gitu ya. Karena memang sekali lagi meskipun ada kalian berusaha kepada kampus negeri gitu ya, terus kalian saya mah gak dapet nih kampus negeri, nunggu lagi tahun depan, saya umur sebenarnya ya. Jadi maksudnya gini, jadi kalian tuh jangan merasa kalian gak dapet
kampus negeri udah selesai perjuangannya udah selesai gitu loh. Padahal enggak, sama aja mau negeri mau swasta itu sama aja. Yang membedakan tuh kalian sendiri nanti gimana pas menjalani perkuliahan itu gitu ya. Jadi jangan sampai kalian patah semangat ketika nggak dapat di negeri gitu ya. Kalian jadi gak mau lagi kuliah udah selesai atau pengen nunggu tahun depan, karena memang kalau kalian pun menunggu sampai tahun depan saingan kalian bertambah banyak karena pasti yang kan saingannya itu setidaknya minimal 3 angkatan di atas kalian itu masih banyak juga tuh yang menunggu gitu ya. Jadi kalian makin tahun makin banyak gitu ya. Terserah kalian mau melanjutkan ke swasta atau mau tahun depan ke negeri, itu bebas, gimana kalian aja gitu ya. Oke, ada lagi tadi? Cukup lah. Cukup. Oke, cukup ya adik-adik. Semoga video kali ini memberikan informasi yang cukup buat kalian tentang jurusan teknik elektro, khususnya di kampus IST Aprin Yogyakarta gitu ya. Bagi adik-adik yang pengen tahu jurusan lain di kampus lain, silahkan komentar, nanti insya Allah kakak akan mencarikan pematerinya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Adi udah mampir di kelas online kita. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.